Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniati Halimah Perdana. Nomor induk siswa 860240946 UPBJJ UT Medan. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum IPA DSD sifat cahaya tentang percobaan pemantulan cahaya. Tujuan dilakukan praktikum ini ialah menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan praktikum ini ialah: yang pertama, ada celah cahaya. Saya menggunakan sisir. Kemudian ada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, lilin, penggaris, kertas berwarna putih, laser, busur, senter, dan wadah. Percobaan pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan menyusun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Pada langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius dengan menggunakan laser yang dipantulkan ke cermin datar. Ketika sudut datang besarnya 90 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Ketika sudut datang besarnya 30 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 30 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Di sini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk cermin datar saat saya meletakkan benda di cermin datar. Bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya juga bergeser. Saat saya jauhkan, bayangan lilin juga menjauh. Lalu saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya adalah 10 cm. Berarti sifat bayangan cermin datar adalah maya, tegak, sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih. Di sini cahayanya menyebar, lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi, sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, diperkecil. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin cekung didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, diperbesar. Saat cermin cekung dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian saat cermin cekung di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, jarak antara bayangan dengan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak antara cermin dan lilin adalah 5 cm.
Pada pengukuran kedua, saya telah merubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur jarak antara bayangan dengan lilin yaitu 12 cm, sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak tampak pada layar. Kemudian, saya akan mengukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini jaraknya adalah 30 cm, tidak terlihat bayangan pada layar. Kemudian jaraknya saya jauhkan menjadi 32 cm, juga tidak terlihat bayangan pada layar. Saya jauhkan lagi jaraknya menjadi 34 cm, juga tidak terlihat bayangan pada layar. Kemudian saya jauhkan lagi ke jarak 35 cm, juga tidak terlihat bayangan pada layar.